Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas beberapa fitur ya yang membantu keseharian Anda. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sekarang smartphone, utamanya iPhone ya, adalah sangat membantu baik itu pekerjaan ataupun rutinitas yang Anda kerjakan di sehari-harinya ya, teman-teman. Karena sangat pentingnya sekarang itu smartphone atau iPhone ya, ini hampir tiap jam kita pegang, kantongi atau apa ya, kita bawa-bawa terus lah. Sehingga bagaimana caranya ini smartphone atau iPhone mempermudah dalam rutinitas Anda sehari-hari ya. Sekarang kita akan bahas 5 fitur ya, khususnya iPhone yang membantu keseharian Anda ya teman-teman. Paling tidak membuat pekerjaan Anda lebih mudah lah, atau rutinitas Anda lebih mudah dalam sehari-harinya. Ya, kita yang pertama yang bahas kita adalah Siri ya teman-teman. Kalau Anda lihat ini yang Siri di atas pencariannya itu, yang saya paling sering pakai itu misalnya lihat kurs dolar, misalnya $100 ya, $100 berapa ya, langsung sudah ada ya teman-teman. Kalau mau yang lain kalian bisa tekan lama, ada ini berupa kurs apa ya, ini euro ya kalau tidak salah, ini euro, ada yen ya teman-teman ya. Kalian pilihlah sesuai mata uang apa yang Anda, walaupun Anda bisa juga ketik aja berapa 100 yen misalnya ya, otomatis kalau tidak ada logonya di bawah tadi di keyboard, kalian bisa ketik aja yen, apa ya, ringgit, apalah yang kalian bisa. Banyak sih fungsinya selain Siri di sini ya teman-teman. Kalian bisa juga cari, nggak usah masuk ke Safari, kalian bisa cari saja bilang COVID misalnya ya, kalian bisa langsung ada muncul semua COVID di iPhone Anda misalnya, baik itu kontak, telepon. Anda bisa juga cari di versi webnya, telusuri, terserah Anda. Kalian juga bisa fungsikan sebagai Siri ini sebagai kalkulator ya, misalnya ini 12 misalnya ditambah 1 misalnya, contoh ya teman-teman ya, hasilnya akan langsung ya teman-teman 23 atau 11 ya, bagi maupun kali kalian bisa langsung, kalian bisa cari ya. Banyak sih kuncinya, kalian bisa jelajah sendiri ya teman-teman. Fungsi Siri ini banyak sekali. Kalian bisa juga mencari aplikasi misalnya sentuh misalnya ya, otomatis dia akan muncul ke menu pengaturan ya teman-teman. Kalian bisa cari langsung sih, banyak sekali fungsi dari Siri, sehingga membantu Anda tidak usah lagi masuk di kalkulator kah, sehingga ribet lagi, atau masuk di Safari, Google Chrome, otomatis dia sudah masuk di situ ya teman-teman. Kalian bisa menggunakannya ini untuk ini, tidak hanya mencari di versi pengaturan saja teman-teman, banyak fungsinya teman-teman, kalian bisa. Kemudian yang mungkin membantu juga adalah ini ya, widget ya teman-teman, yang di bawaan iPhone itu widget. Kalau saya tampilkan ini hanya 2 ya, ada 3, yaitu cuaca sama baterai. Kemudian aktivitas bergerak saya sih, karena ini connect dengan Apple Watch saya, itu aja yang saya tampilkan. Karena ini membantu saya untuk melihat cuaca, misalnya hari ini apakah turun hujan atau tidak, saya lihat karena biasa saya mau naik motor atau naik mobil untuk keluar. Kemudian saya pakai ini baterai, karena saya tidak usah lagi masuk ke baterai iPhone saya atau Apple Watch saya ketika dia sudah mau lowbat ya teman-teman. Tinggal saya lihat di widget saja. Sebenarnya banyak fungsinya ya teman-teman. Kalian kalau mau edit lagi, tambahkan yang mana Anda mau tampilkan, kalian tinggal edit ya. Kalian bisa lihat di sini ya, ya warna hijau-hijau itu artinya yang belum tampil ya teman-teman untuk widgetnya. Kita terlalu cerah ya. Ya, ini tampilan widgetnya. Kalian bisa ada kalender, catatan, Google Chrome misalnya, Maps, kalian banyak ya, saham,
Siri, WhatsApp, kalian bisa Tokopedia yang kalian bisa naikkan ke atas ya teman-teman. Caranya tinggal naikkan saja ke atas ya, tambahkan aja, tekan tanda ini misalnya kalender, otomatis dia naik ke atas, kemudian tinggal tekan selesai, otomatis dia akan bertambah di sini ya teman-teman, di halaman widgets Anda ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yang biasa juga membantu Anda adalah kita masuk di jam ya teman-teman. Ini alarm ya teman-teman. Kenapa ini saya bahas alarm? Karena sekarang di bulan suci Ramadan ini kita pasti sangat menggunakan ini ya teman-teman untuk bangun sahur atau salat malam lah atau dan sebagainya. Ya, ini banyak fungsinya ya teman-teman. Kalian bisa setting alarmnya. Kemudian yang saya ingin bahas ini adalah waktu tidur ya. Mungkin di HP-HP lain, hanya mungkin di iPhone kalau setahu saya teman-teman mempunyai waktu tidur yang diatur sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan Anda sehingga kita bisa tidur berkualitas ya teman-teman. Ya, kalian bisa, ini ada tidur analisis ya, kalian bisa atur ya teman-teman. Kalau Anda nyalakan ya, kalian bisa jam berapa Anda mulai tidur, misalnya bangun jam berapa, kalian bisa atur begini ya. Ini setiap hari kalian bisa atur, kalian bisa ini nanti akan, kalau ini dia akan berfungsi juga nanti akan otomatis Anda juga akan tidak bisa diganggu ya teman-teman kalau mulai jadwal tidur ini aktif ya teman-teman. Kalau Anda aktifkan, makanya nanti akan pemberitahuan itu akan diheningkan semua ya teman-teman. Pemberitahuan telepon akan hening semua ya teman-teman. Tidak ada medsos apakah WA itu akan hening kalau itu diaktifkan, sehingga membantu Anda memang harus istirahat, tidur ya tidur gitu ya teman-teman, sehingga sangat membantu keseharian Anda, sehingga pada saat Anda bangun sudah badan Anda tidak terasa bagaimana ya, capek bagaimana, namanya juga tidur berkualitas ya teman-teman. Sehingga iPhone membantu Anda untuk mengatur semua hal ini ya. Kemudian yang ketiga ya teman-teman, kita masuk di Assistive Touch ya teman-teman. Ini fungsi Assistive Touch pengganti touch ID Touch ya, yang di kalau iPhone 7, 8 ya masih pakai yang sidik jari ya teman-teman. Kenapa saya bahas juga ini membantu Anda, karena ini merupakan jalan pintas ya untuk membuka suatu aplikasi atau apalah yang menurut Anda nanti Anda setting. Misalnya Anda masuk di sini, kemudian masuk di cara settingnya, kemudian masuk di accessibility, kemudian masuk di sentuh ya teman-teman, kalian aktifkan, nyalakan ya. Kalian bisa sesuaikan levelnya juga, misalnya berapa icon yang muncul di tampilan ini. Saya tambah misalnya ya, maksimal itu 8 ya teman-teman iconnya. Kalau mau Anda kurangi terserah ya. Kalian bisa juga ya atur ya, misalnya ketuk satu kali itu apa, kalian bisa ada banyak pilihan ya teman-teman. Kalian bisa lihat ada banyak pilihan ya, tergantung minat keinginan Anda. Kalau ketuk ini apa yang saya buka ya teman-teman, aplikasi apa saya yang buka, kemudian ketuk 2 kali apa saja yang saya buka, ini saya belum sertakan, kemudian tekan nama apa ya, buat terserah teman-teman mau buat apa. Kemudian ini tambahan, kalian bisa kembali lagi kita tambahkan aplikasi mana juga kalian bisa gunakan banyak ya teman-teman, sehingga mempersingkat waktu untuk tidak lagi mencari di menu pengaturan ya teman-teman. Kalian bisa tambahkan di menu Assistive Touch-nya ya teman-teman. Ya, itu yang keempat ya teman-teman. Yang terakhir ya teman-teman, itu pusat kontrol ya teman-teman. Ya, ini juga pusat kontrol ini kan, ini saya hanya sebagian ya teman-teman nih, yang merupakan juga jalan pintas untuk masuk ke pengaturan yang mungkin Anda sering gunakan ya teman-teman, sehingga Anda perlu lagi mencari di pengaturan. Kalian masuk cari-cari yang mana tempatnya, di umum kah, di accessibility kah,
yang mana lah terserah kalian pusing. Ya kalian masuk, kalau mau mengeditnya kembali ya teman-teman, kita masuk di pusat di pengaturan, kemudian kita masuk di pusat kontrol ya teman-teman, sesuaikan kontrol ya sama dengan widgets tadi, kalian tinggal tambahkan ke atas kalau memang mau ditampilkan di layar ya teman-teman. Ya cukup mudah settingnya, kalian bisa, misalnya saya ini mau pendengaran misalnya, saya tinggal naik ke atas ya, otomatis dia akan muncul di layar kontrol ya teman-teman, pendengaran. Ya itulah tadi 5 pilihan aplikasi bawaan iPhone yang mungkin membantu produktivitas Anda sehingga menghemat juga waktu Anda untuk mencari aplikasi dan lain sebagainya ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan Anda like, share, dan subscribe di channel saya, atau Anda share ke media sosial Anda atau ke teman Anda. Kalau belum Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe di channel saya. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.